Kemarin kayaknya belum sempat belajar ini ya, kecepatan gerak suatu benda dan tingkat perubahan suatu fungsi. Tapi nggak tahu, kayaknya di modul 7 nggak ada soal tentang ini ya. Turunan pertama itu merupakan ini yang konsep limit nanti aja. Soalnya waktunya kita harus menyelesaikan sampai modul 9 nih. Sambil menunggu yang lain juga. Udah yang turunan pertama modul halaman 747. Turunan pertama itu dapat ditafsirkan sebagai kecepatan gerak suatu benda. Ini seperti misalnya kalau ada kereta api dari Jakarta ke Bandung. Kalau di modul jaraknya disimbolkan dengan J dan waktunya disimbolkan dengan W. Jadi fungsinya bisa membentuk J VW ini. Seperti ini. Di modulnya apabila gerak kereta apinya konstan ya, misal dari Jakarta ke Bandung, terus rasio antara jarak dan rasio dengan waktu itu perbandingannya disebut kecepatan rata-rata. Jadi ini jaraknya delta S, jaraknya 140 km, terus waktunya itu rasio ya, waktunya itu 2 jam. Jadi kecepatan rata-ratanya itu 70 km. Tapi kalau rasio ini ya, seandainya interval waktunya itu mendekati 0, maka kecepatan rata-ratanya delta J jarak dan delta W waktu itu mendekati limit 0. Nah, jadi kecepatan sesaat pada saat ini ya, pada saat waktunya mendekati 0. Jadi pakai limit limit fungsi delta W mendekati 0 dengan rasio jarak dan waktu. Makanya ini turunan pertama jadinya. Turunan pertama dari J, jarak dan waktu. Jadi kecepatan saat waktunya itu mendekati 0, maka dia akan jadi turunan pertama. Ya. Jelas contohnya, misalnya jarak yang ditempuh oleh kereta api dari stasiun persamaannya J itu sama dengan 30 W pangkat 2 tambah 3W. W-nya itu menyatakan J-nya itu menyatakan jarak dalam kilometer, W-nya itu menyatakan waktu yang diukur dalam jam. Nah, berapa dari persamaannya itu bisa kita ketahui jarak dari stasiun dan kecepatan setelah kereta api itu bergerak selama 2 jam. Kecepatan bergerak selama 2 jam. Dari persamaannya J sama dengan 30W kuadrat tambah 3W. W-nya itu 2 jam. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam persamaan J sama dengan 30 kali 2 pangkat 2 tambah 3 kali 2. Nah, dapatnya 126 km. Jadi setelah 2 jam dia jaraknya 126 km. Kemudian kecepatan sesaatnya itu
turunan pertama dari persamaan yang ini. Nah, turunan pertama dari 30W kuadrat tambah 3W dapat 60W tambah 3. Nah, kecepatan sesaat kecepatan setelah kereta api bergerak selama 2 jam, diketahui kecepatannya dari fungsi ini, turunan pertamanya, masukkan waktunya dapat 123 km per jam. Jadi bisa ditahu ya berapa kecepatan setelah kereta api itu bergerak selama 2 jam. Ini salah satu aplikasi dari turunan pertama. Absennya udah jalan ya? Aplikasi untuk turunan pertama itu kemudian bisa juga untuk tingkat perubahan suatu fungsi. Nah, misalnya ada 2 variabel P dan Q. Hubungannya ditunjukkan dengan Q sama dengan fungsi F P. Nah, bila perubahan variabel P dan Q mempunyai rasio, kita misal kalau perubahan itu delta ya, delta Q terhadap perubahan Q terhadap P itu delta Q per delta P. Apabila nilainya konstan, jadi misalnya Q-nya berubahnya sama dengan perubahan Q dan perubahan P itu sama, berarti rasionya konstan, disebut tingkat perubahan rata-rata. Tapi kalau perubahan Q terhadap perubahan P itu tidak sama, nanti yang teman yang lain sekalian dijalanin nanti. Kalau yang baru datang absen. Jadi untuk mengetahui pada saat dari Q karena P berubah, jadi dia rasionya beda, kita mau tahu tingkat perubahan pada saat P-nya itu mendekati 0. Sama kayak sebelumnya kecepatan sesaat, ini tingkat perubahan sesaat. Jadi pada saat rasio Q dengan rasio P perubahannya itu beda ya di sini. Nah, kalau untuk mengetahui perubahan Q pada saat P itu berubah, ini dimisalkan delta P itu kita misalkan mendekati 0. Maka kita ambil turunan pertama dari fungsi limit delta P mendekati 0, perubahan Q dan per perubahan P, ini dapatnya turunan pertama D. Ini lambang turunan pertama kan, dQ per dP. Jadi turunan pertama itu bisa menyatakan tingkat perubahan sesaat apabila dari perubahan Q karena P berubah pada saat P itu mendekati 0. Makanya tingkat perubahan sesaat dari suatu fungsi itu sama dengan turunan suatu fungsi dari fungsinya. Contohnya ini hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Ditunjukkan oleh fungsi Q sama dengan 50 kurang 5P. Q itu menunjukkan jumlah yang diminta konsumen dan P itu menunjukkan tingkat harga.
Kita mau tahu perubahan jumlah yang diminta konsumen terhadap tingkat harga.